warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska dengan NPM 210700046 dari Prodi Sosiologi STKIP PGRI Sumatera Barat. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi makhluk hidup dan ekosistem untuk memenuhi tugas UTS dengan dosen pengampu DRA Usna MSI. Tapi sebelum itu, mari kita simak video berikut. Baiklah, setelah menyaksikan video tadi, saya akan lanjut menjelaskan tentang materi makhluk hidup dan ekosistem. Yang pertama yaitu populasi dan komunitas makhluk hidup. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama pula. Adapun anggota-anggota populasi secara alamiah saling berinteraksi satu sama lain dan berproduksi di antara sesamanya. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan populasi adalah yang pertama yaitu natalitas, yang kedua mortalitas, yang ketiga migrasi. Adapun faktor yang mempengaruhi kepadatan populasi adalah yang pertama kompetisi, yang kedua predasi, yang ketiga penyakit, yang keempat yaitu cekaman atau stres. Komunitas adalah kumpulan populasi berbagai jenis makhluk hidup yang saling berinteraksi. Komunitas dapat terbagi menjadi 3 komponen. Yang pertama yaitu berdasarkan lokasi atau tempat wilayah. Yang kedua berdasarkan minat. Yang ketiga berdasarkan komuni, yang berarti ide dasar yang dapat mendukung komunitas itu sendiri.
Yang kedua yaitu berbagai bentuk ekosistem alami, antara lain 1. Ekosistem darat. Ekosistem darat terdiri atas beberapa ekosistem, di antaranya ekosistem hutan tropis, sabana, padang rumput, dan gurun. Yang kedua yaitu ekosistem air, terdiri atas beberapa ekosistem, yaitu ekosistem air tawar, ekosistem air laut, ekosistem sungai, dan ekosistem terumbu karang. Yang ketiga yaitu ekosistem buatan. Ekosistem buatan yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga yaitu aliran energi dan materi dalam ekosistem alami. Adapun siklus materi tentang aliran energi dan materi dalam ekosistem alami yaitu materi dari tanah dan air serta udara masuk ke produsen dan konsumen, kemudian oleh pengurai dikembalikan lagi ke dalam air. Berikut adalah beberapa siklus materi. Yang pertama yaitu siklus air pada mH, yaitu air kembali melalui proses penguapan dan pernapasan. Yang kedua yaitu siklus karbon, yaitu CO2 dari pernapasan diambil tumbuhan untuk proses fotosintesis yang kemudian disimpan dalam bentuk senyawa organik, yaitu siklus oksigen. Yang ketiga yaitu siklus oksigen berhubungan langsung dengan siklus karbon, yaitu terjadinya pernapasan dan fotosintesis. Yang keempat yaitu siklus nitrogen, yaitu bila protein dalam mH yang telah mati diuraikan oleh pengurai menjadi senyawa N dalam tanah, terutama gas NH3, jika beraksi dengan air akan membentuk ion NH4 yang langsung dapat diserap kembali oleh tumbuhan. Baik, kita masuk materi yang keempat, yaitu tentang macam-macam bentuk pola kehidupan. Pola kehidupan dapat terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pola kehidupan di darat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola kehidupan di darat antara lain keadaan tanah, suhu, angin, kelembatan udara, curahan hujan, dan pancaran sinar matahari. Pola kehidupan di darat dapat mengalami perubahan menurut musim. Yang kedua yaitu pola kehidupan di air. Lingkungan hidup di air dapat dibedakan menjadi: yang pertama lingkungan air tawar seperti sungai, rawa, kolam, dan parit. Yang kedua lingkungan air asin yaitu laut. Yang ketiga lingkungan air payau yaitu danau air tawar. Faktor-faktor yang penting dalam kehidupan di air adalah sifat-sifat air itu sendiri. Yang ketiga yaitu pola kehidupan yang khas. Hubungan timbal balik antara komponen-komponen dalam satu ekosistem merupakan pola kehidupan dalam suatu komunitas. Pola kehidupan yang khas terbagi atas simbiosis dan antibiosis. Setelah menjelaskan materi tadi, dapat disimpulkan makhluk hidup memiliki beberapa ciri-ciri dan benda mati tidak dapat dikategorikan sebagai makhluk hidup. Ada 2 bentuk ekosistem alami, yaitu ekosistem darat dan ekosistem perairan. Ukuran populasi bervariasi dari waktu ke waktu. Beberapa populasi mempertahankan ukuran populasinya secara konstan, sedangkan populasi lain mengalami ledakan penambahan jumlah yang sangat besar. Berikut faktor yang mempengaruhi populasi, diantaranya migrasi, kompetisi, penyakit, dan mortalitas. Peliharaannya suatu komunitas tergantung kepada aliran energi melalui pelaku rantai makanan dalam komunitas tersebut. Baiklah, kita sampai di akhir materi. Bila ada yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.